Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia rahmat dan limpahan kemurahan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan siapapun yang mengikuti jejak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Di antara bukti bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja adalah pertama, selain beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dibuktikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadat kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu buktinya adalah mengikuti apa yang menjadi sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas tentang orang-orang ahlul kitab yang menyembunyikan ilmu tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang utama itu ada di surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 162. Di antara bentuk
mereka menyembunyikan ya, ilmu, menyembunyikan pengetahuan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tentang kenabian, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama adalah menyembunyikan nas-nas, menyembunyikan bunyi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membuat orang tidak mengetahui apa yang sesungguhnya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di dalam ayat yang lain, mengapa menyembunyikan? Di antara yang paling utama adalah karena iri, karena dengki. Yang ditunggu-tunggu sesungguhnya kenabian itu dari mereka. Jadi bukan hanya kekuasaan politik yang bersifat dinasti, bukan hanya pemerintahan yang bersifat dinasti ya. Kenabian pun bagi orang-orang tertentu, bagi kelompok tertentu dianggap bersifat dinasti. Karena itu maka orang-orang Bani Israel khususnya berharap sekali bahwa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari kaum mereka, kelompok mereka, keluarga mereka. Sebenarnya kita itu punya kecenderungan demikian. Yang orang tuanya dokter itu pingin anaknya jadi, yang orang tuanya itu insinyur ya, arsitek, itu ya kepingin anaknya meneruskan keahlian orang tuanya. Yang orang tuanya itu ustadz, pingin anaknya jadi kiai. Ya. Begitu seterusnya, semuanya begitu. Jadi kok ada kemudian raja, penguasa, presiden kepingin anaknya juga jadi raja, yaitu memang manusia. Hanya saja kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menata kehidupan manusia secara bertahap. Kita itu sesungguhnya diajari oleh Allah untuk melepaskan diri, tidak bergantung pada ikatan primordial berupa keluarga. Yang anaknya, yang orang tuanya itu orang soleh masuk surga, ya kepingin anaknya ya ngono gitu.
atau sebaliknya sing orang tuai bandar ya kepingin anaknya nerusno gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita melalui satu sejarah. Yang kedua tentu saja melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Khususnya sejak manusia itu ikatan sosialnya itu sudah berubah. Jadi ikatan sosial kita itu berubah dari ikatan primordial kekeluargaan bapak anak itu kepada ikatan-ikatan lain yang lebih substantif, lebih menyentuh isinya, intinya. Maka sesungguhnya kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkompetisi menjadi apapun tanpa mempertimbangkan faktor ikatan primordial. Ikatan primordial itu ikatan ya keluarga tadi, itu salah satunya ya. Mengapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk semua manusia dengan menempatkan semua manusia itu dalam kedudukan yang sama? Karena sebenarnya hidup manusia itu akan terus berubah, bahwa sing wingine hanya menjadi petani besok bisa menjadi presiden. Tidak perlu harus jadi presiden orang tuanya untuk menjadi presiden. Yang kemarinnya itu tukang kayu itu juga bisa jadi dia jadi presiden. Begitu sebaliknya. Semua itu didasarkan pada kualitasnya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Lah kok kemudian Bani Israel hanya karena ikatan keluarga menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan kebenaran, itu berarti masuk dalam kelompok orang yang diancam oleh Allah di dalam ayat 159 dari surat Al-Baqarah itu. Atau kita sekarang bukan Bani Israel, tapi perilaku kita sama, hanya karena berharap bahwa penerus dari kebesaran, kekuasaan, apalagi keahlian kita itu adalah keluarga kita, menyembunyikan dengan itu, kemudian menyembunyikan kebenaran, maka sesungguhnya kita juga sama. Hanya karena anaknya kepingin jadi dokter seperti dirinya, anaknya gak iso ditutup-tutupi, ya digolekno koneksi, ya apa carane tetep dadi dokter misalnya. Begitu pula contoh yang lain, ya, sama. Itu bagian dari menyembunyikan kebenaran. Ini bentuk menyembunyikan kebenaran yang pertama. Ini kalau saya baca itu, imma bi'adami zikri nususihi linnasi hinal hajati ilaihi. Yang kedua, termasuk menyembunyikan kebenaran adalah bitahrimil kalimi amma wadhihi hina tarjamah au
bihamlihi ala ghairi ma'anihi bitakwili ittiba'an li ahwaihim. Termasuk menyembunyikan kebenaran itu adalah dengan mengubah kalimat, dengan mengubah ayat Allah, dengan mengubah makna ayat Allah. Saat ini dengan mengubah keputusan, dengan mengubah makna aturane sajane isine A dan B, kok tadi diubah maknane tadi C misalnya. Itu juga sama dengan menyembunyikan kebenaran yang diancam oleh Allah. Ancamannya keras sekali di sini. Jadi menyembunyikan kebenaran. Jadi menyembunyikan kebenaran itu masuk di dalamnya adalah mengubah ayat-ayat Allah, mengubah isi kebenaran. Itu termasuk menyembunyikan. Ancamannya keras. Saya bacakan lagi untuk mengingatkan saja sebelum kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa saja ayat-ayat Allah yang sudah diturunkan kepada mereka, ya, padahal sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab yang diturunkannya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan laknat, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapa saja yang melaknat. Jadi di muka bumi ini bukan hanya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melaknat seseorang, maka makhluk Allah yang lain itu akan melakukan hal yang sama. Ya, akan melakukan hal yang sama. Itulah al-la'in. Maka kemudian kecuali orang yang taubat kepada Allah, ya, kemudian memperbaiki kekeliruan kesalahannya. Nah, baru di ayat berikutnya, kalau tidak bertaubat maka disebut kafir. Disebutlah oleh Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Baik, ini mengingatkan materi yang sebelumnya. Sekarang kita masuk di ayat 163 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul Azim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang 163 itu pendek. Menurut sebagian ahli tafsir itu menegaskan posisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan hamba-hambanya, di hadapan manusia, termasuk di hadapan orang-orang yang di ayat-ayat sebelumnya disebut menyembunyikan ilmu, menyembunyikan ayat-ayat Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian, Tuhan kalian adalah ilahun wahidun, adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Secara umum ayat ini artinya hukmullahi fil ayati sabiqah, hukum Allah dalam ayat sebelumnya, alal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda, khususnya terhadap mereka yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, bil la'nah wat tardi min rahmatihi illa intahu. Allah memberikan kepastian janji bahwa siapapun yang menyembunyikan ayat-ayat Allah akan dilaknat dan akan dijauhkan dari rahmatnya, kecuali orang itu mau bertaubat. Fa inhum tabu ala kitmanihim kanu khalidina fil la'nah la yukhaffafu anhum minal azabi syai'un wa la yuqbalu minhum fidyatun wa la tanfa'uhum syafa'ah. Maka jika orang itu selamanya tidak mau bertobat, menyembunyikan ayat-ayat Allah, mereka akan mati dalam keadaan terus mendapatkan laknat dari Allah, tidak akan diringankan siksanya oleh Allah, dan tidak akan diterima tebusan apapun dan pertolongan siapapun yang mungkin dimintai pertolongan. Itu ayat sebelumnya. Maka ayat ini wahuna zikrun anna syari'ad dini wahidun la ma'buda siwahu wa la yambaghi an tuktama hidayatuhu lil bashari wa huwa mufidur rahmati wal ihsan. Maka di dalam ayat 163 ini Allah Subhanahu wa taala yang memang menjadi pemilik syariat agama Islam ini adalah
Tuhan yang Maha Esa yang tidak boleh ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi satu-satunya penguasa dan menjadi satu-satunya Tuhan yang harus disembah di jagat raya ini, maka tidak boleh sama sekali kok ada petunjuknya itu disembunyikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Menyembunyikan kebenaran itu sesungguhnya menunjukkan kita ya berada dalam ketidakjujuran. Wong sing bener kok disembunyikan, ya itu sesungguhnya menunjukkan kita itu tidak jujur. Cuma hari begini antara yang benar dengan yang ketoke benar itu kok susah ya membedakan. Ya. Napa maneh sing duwe lembaga survei sing bener sing di kula niki mudhun delok calon jare calon partai iki wah wong iku gak metu kok jenenge kau gak kepilih kan menurut surveinya, tapi sebaliknya juga sama. Oleh karena itu ada yang menarik ya, itu dikaitkan dengan napa jenenge, dikaitkan dengan kisah Allah Subhanahu wa taala ya tentang Fir'aun dan tukang sihirnya. Ya. Kenapa Fir'aun dan tukang sihirnya? Fir'aun itu kan penguasa yang sangat kekuasaannya sangat besar. Nah, ketika ada Nabi Musa yang ingin menunjukkan ya, kepada seluruh masyarakat Mesir pada waktu itu, termasuk karena diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran di depan Fir'aun. Ya, Fir'aun kan menggunakan tukang sihir itu untuk mengalahkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Coba kita baca ya. Mudah-mudahan ini agak ini ya. Coba kita cari dalam bahasa Indonesia saja. Karena coba kita lihat dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 111. Ini tadi bahasa gini. Coba kita lihat ya. Kita mulai coba dari ayat ini.
Nabi Musa itu kan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat, di mana tongkat beliau itu menjadi bisa berubah menjadi ular. Ya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala sungguhnya ingin menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu adalah benar. Tadi wong bener niku kalau dalam contoh para nabi itu harusnya bawa bukti yang kuat. Bukti yang kuat itu disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kehebatan satu kaum pada masanya. Pada masa Nabi Musa dianggap hebat itu adalah mereka yang disebut tukang sihir. Maka Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah, bisa mengubah ya sesuatu yang kelihatannya tidak berarti menjadi berarti. Dari tongkat yang kelihatannya mati menjadi hidup. Ini ada makna lain yang bisa kita peroleh, yang kita sesuaikan dengan saat ini. Nanti kita baca ya. Maka di surat Al-A'raf itu Nabi Musa menunjukkan di antaranya tongkatnya, di antaranya tangan yang beliau masukkan di sakunya itu kemudian memancarkan cahaya, dan kemudian membuat para petinggi, orang-orang dekatnya Fir'aun mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-mala'u min qaumi fir'aun inna hadza lasahirun 'alim. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Saking pandainya dia dianggap, dituduh Nabi Musa. Saking hebatnya sihirnya Nabi Musa, dia kemudian dituduh bermaksud hendak mengeluarkan kalian dari negeri, sehingga mereka ditanya sendiri oleh Firaun, "Famadza ta'murun?" Maka apakah yang kamu anjurkan? Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Pemuka-pemuka itu menjawab, beri waktu Nabi Musa dan Nabi Harun saudaranya itu, kemudian kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang bisa mengumpulkan ahli sihir, ya'tuka bikulli sahirin alim, yang kemudian mereka itu bisa membawa tukang-tukang sihir yang juga hebat. Kumpullah tukang sihir itu. Wajah as-saharatu fir'auna, tapi mereka juga mengatakan, qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ya mohon bayarannya yang sesuai, gitu ya. Mereka minta bayaran yang sesuai. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Pasti kalian akan menjadi orang-orang dekatku. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak tukang sihir.
meskipun sajane suarane gak ono, ya apa carane dibuat seakan-akan elektabilitasnya tinggi. Iku kan berarti tukang sihir saniki. Iki babe politik ku rada anget terus. Termasuk nek musune ku ono sing pau pinter cerdas, yo apa carane? Yo Mas yo gak pinter gak cerdas. Yo ya digawe kaya cerdas supaya iso ngalahno. Debatnya lah ngoten debat ya. Iki perang tukang sihir. Jadi tukang sihire kathah saniki. Enten tukang sihir iku lembaga survei. Ya. Ya apa carane? Ya, hasil survei ini dukur terus. Itu tukang sihir yang pertama. Meskipun nek kenyataan sajane ini karo wong sampeyan iku disuguhi data iku gak duwe pembanding. Wong boten saged damel hasil survei. Sama kayak tukang sihirnya Firaun. Ya, tongkatnya jadi ular padahal gak temenan. Sementara sing temenan kita juga tidak tahu kebenarannya sampai nanti hasil pemilunya jadi. Itu tukang sihir yang pertama, tukang bikin hasil survei. Tukang sihir yang berikutnya niku wau. Endi sing pinter temen, ambek endi sing pinter polane di skenario. Nah, itu. Nek debat takono sing ngene, sing ngene, sing ngene. Dikumpulkan semua ahli hanya untuk menunjukkan ini lebih pinter daripada ini, meskipun kadang tidak pinter sesungguhnya. Ini tukang sihir. Bayarannya nanti calon menteri ya, di calon menteri ya, di sore calon dirjen, di sore mungkin tadi komisaris BUMN. Ini tukang sihir ya. Lah wong karo tukang sihir. Karena itu berharap kepada Allah supaya ya model Nabi Musa itu betul-betul ada dan dimunculkan oleh Allah, dimenangkan. Sing pinter temenan kita berharap dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing banteran ini kok ragu-ragu. Amin. Ya Allah. Langge sakniki niku enten amin donga ambek amin politik. Saking gak geleme muni amin akhirnya dadi kabul. Niki nggih repot. Supaya gak diamini dongane diganti mengheningkan cinta. Enak pun gak muni. Iki kok dadi ngene ceritane iki. Hadirin sekalian ya Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya bagian dari isyarat-isyarat yang ditunjukkan oleh Allah. Tadi isyarat menyembunyikan ayat-ayat Allah, bab tukang mensihir itu juga dimunculkan di depan kita. Ya. Baik, ini tadi saya ingat kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua
ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang sesungguhnya harusnya ditakuti, disembah oleh kita sebagai manusia. Jangan sampai menyembunyikan kebenaran, apalagi mengubah ya ayat-ayat Allah. Itu model tukang sihirnya Fir'aun, atau model Fir'aun dan tukang sihirnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ayat ini singkat sekali, tapi ini memberikan kepada kita pesan penting bahwasanya Tuhan yang Maha Esa hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sesembahan selainnya. Kalimat ini singkat tapi memang tidak mudah dijalankan. Nabi SAW sendiri menyampaikan kepada para sahabat ketika Haji Wada, ya ayyuhan nas atau ayyuhan nas, ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu, Bapa kalian satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas bukan Arab, begitu pula sebaliknya. Tidak ada kelebihan orang kulit putih atas mereka yang kulitnya hitam. Ya, yang membedakan hanya iman dan takwa. Maka sungguhnya pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan bahwa mengandalkan ikatan kekeluargaan itu sudah bukan zamannya lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita itu sebenarnya sama. Ya. Itu satu ayat Ustaz. Ayat berikutnya itu kan tentang penjelasan Allah tentang fenomena alam. Ya, penciptaan alam semesta. Bagaimana kapal diperjalankan oleh Allah di laut, nanti itu menjadi bagian dari kekuasaan Allah. Itu sebenarnya rincian dari ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. 6 hari kemarin saya keliling ya ke Dapil. Ya, sekarang sudah masuk puncak-puncaknya orang kampanye. Turun ke Dapil hanya untuk mengingatkan ya, jamaah kita, bukan kampanye seperti partai politik, tapi mengarahkan supaya kita itu memiliki wakil di kekuasaan. Karena memang tidak bisa dipungkiri, harus diakui bahwa memiliki kekuasaan itu menjadi penting supaya apa yang kita jalankan dari agama Allah itu dapat betul-betul bisa kita jaga. Nah, harapannya yang mewakili kita itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Itu saja. Masalah nama dan sebagainya itu nanti silakan ditimbang-timbang, tapi pilihlah orang yang memang kita bisa punya akses kepada orang tersebut dan memang orangnya itu bisa dijadikan wakil dari kita. Karena masyarakat itu sudah kena tukang sihir, disihir sampai hasil survei, disihir sampai duit itu tadi
peteng mripate. Uang itu bagian dari sihir tadi itu ya. Ya. Kenapa disebut sihir? Karena gak temenan. Wong kenyataan 5 tahun soro disihir sampai ya ambek uang yang hanya diberikan 1 atau 2 kali saja. Itu kan sihir, gak temenan berarti. Ya, itu yang ada di masyarakat. Lebih daripada itu, setelah berusaha, berikhtiar, sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinten mawon sing dadi presiden, koyoke tetep gak kira mertamu nang omah sampean. Ya. Gak tutuk omah sampean. Sopo wae, mbuh nomor 1, mbuh nomor 2, mbuh nomor 3, masih dadi gak koyoke gak tutuk omah sampean, gak tutuk. Ya. Gitu. Sudah nggak apa-apa. Sing dikersakno Gusti Allah tentu di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Itu sinten mawon tidak ada masalah sebenarnya. Bagi orang yang beriman, hidup kita tidak ditentukan oleh seorang presiden. Hidup kita tidak ditentukan oleh seorang gubernur bupati. Hidup kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan oleh tingkah laku kita sendiri. Saya kira demikian. Ngapunten. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.